Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita akan memulai pembahasan untuk materi question answering yang saya ambil dari ini mata kuliah di Stanford ini untuk yang winter 2021. Ini ada slide-nya, saya ambil dari slide dari situ dan ada video lecture YouTube-nya. Ini secara garis besar dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, apa itu question answering, yang ini juga dibahas ya di buku Speech and Language Processing, dan yang ada di video saya yang tadi saya sampaikan ya, yaitu yang ada di sini ya, di dasar-dasar di sini, secara lebih panjang lebar ada di sini. Ada jenis-jenis question answering secara panjang lebar dibahas di sini, yang saya kira jenisnya nanti akan lebih banyak daripada yang disampaikan di sini. Ini dari outline-nya atau plan-nya adalah seperti ini. Pertama adalah apa itu question answering. Ya, ini adalah untuk materi yang 80 menit, kalau ini ada 10 menit, kalau yang video aslinya ya. Ya, artinya ini pengantar yang relatif lebih singkat. Kemudian ada yang disebut dengan reading comprehension. Reading comprehension saya kira kita sudah mengenal untuk kita di bahasa Indonesia, di bahasa Inggris, termasuk tes kemampuan bahasa seperti misalkan IPRT atau juga IELTS atau TOEFL, saya kira juga ada reading. Yang itu adalah reading comprehension. Di mana reading comprehension ini adalah intinya adalah kita mempunyai satu teks pendek atau passage atau paragraf ya, sebuah teks pendek. Dan kemudian kemudian ada pertanyaannya, dan pertanyaan itu pertanyaan yang mengacu ke teks pendek ini, dan kemudian dijawab hanya dari teks pendek ini, tidak dijawab dari yang lain-lain, dari informasi-informasi lain, tapi dari teks pendek ini saja, sebuah teks pendek. Kemudian yang berikutnya, bagian ketiga, ini adalah apa yang disebut dengan question answering yang open domain, yang tekstual. Ini semua tekstual, ini adalah teks yang artinya inputnya teks dan datanya, database-nya adalah teks. Ini yang open domain, di mana berbeda dengan reading comprehension. Nanti akan kita lihat di mana kalau di sini sumber datanya itu adalah sebuah teks pendek, kalau di sini sebuah database yang besar, misalkan katakanlah dari internet lah mungkin, atau dari Wikipedia, kumpulan banyak sekali entry Wikipedia. Ya, jadi di sini dari sebuah koleksi dokumen yang besar. Ya, berbeda dengan ini hanya satu, ini yang besar. Dan bagaimana menjawab pertanyaan, dan pertanyaannya adalah pertanyaan yang untuk domain yang open, artinya tidak domain tertentu, misalkan hanya untuk kesehatan saja, atau untuk informatika saja, bidang informatika atau yang lain-lain. Ya, ini apa itu question answering? Question answering untuk menjawab sebuah pertanyaan apa, ya. Apa itu question answering? Di mana question answering adalah task, ya, sebuah proses. Salah satu menjawabnya secara umum adalah inputnya apa, kemudian outputnya apa. Ya, di sini dapat dikatakan ya, input secara utamanya, ya, inputnya adalah pertanyaan. Ya, sebuah pertanyaan, kemudian outputnya adalah jawaban atas pertanyaan tersebut yang dilakukan tentunya secara otomatis ya, jadi automatic question answering, di mana di sini tentunya ada datanya, di mana kalau untuk yang reading comprehension itu datanya adalah sebuah teks, kalau yang open domain yang tadi ya, ini open domain question answering secara umum, di sini adalah large collection. Kemudian di sini yang perlu diperhatikan juga adalah
pertanyaan itu adalah pertanyaan dalam bahasa manusia. Pertanyaan naturalnya adalah ya kalimat pertanyaan ya. Pertanyaan seperti apakah, itu seperti what do worms eat, misalkan gitu ya. Bisa juga nanti pertanyaan itu adalah juga query. Jadi bisa pertanyaan, bisa query yang tidak harus kalimat tanya. Ya, jadi bagaimana pertanyaannya itu adalah bahasa manusia. Nah, ini kita lihat bahwa ternyata sistem question answering ini itu sejak tahun 60-an itu udah ada. Ya, meskipun tentunya masih sangat-sangat awal ya sistemnya. Ini seperti ini, misalkan pertanyaan, ini jawabannya. Gimana pertanyaannya adalah ini apa? Cacing itu makan apa? Ya, kemudian di sini ada ininya ya, ada dibuat bentuk ya seperti ini ya, seperti ini, seperti dependensi ini. Nah, kemudian jawabannya, cacing makan rumput nih. Kemudian di sini apa? Jadi jawabannya bisa seperti ini, makan rumput atau rumput dimakan oleh cacing ya. Ya, seperti itu ya. Jadi ini contoh untuk yang bentuk yang sangat awal tahun 60-an. Ya, di mana salah satu dasarnya di sini adalah menggunakan dependensi. Kemudian ada taksonomi atau jenis-jenis dari question answering, di mana question answering itu secara umum ini tadi ya, pertanyaan, inputnya bahasa manusia, kemudian jawaban atas pertanyaan tersebut, di mana taksonominya itu dilihat dari sudut pandang source-nya, information source-nya atau data set-nya atau korpusnya ya yang digunakan, atau itu sebuah text passage atau passage itu paragraf ya, ini artinya sebuah teks pendek, ataukah semua dokumen web, artinya besar dokumen web, atau knowledge base. Knowledge base itu artinya yang bentuk yang terstruktur ya, bentuk yang terstruktur seperti apa yang disebut dengan misalkan Wikidata atau apa gitu ya. Kemudian di sini atau tabel ya, bentuknya tabel atau bahkan image ya. Jadi image meskipun ininya bahasa manusia pertanyaannya, tapi pertanyaan bahasa manusia, tapi kemudian data-data di sini atau information source di sini adalah tabel ya, apa image, maaf ya, bisa tabel bisa image ya. Misalkan image kemudian ada jawabannya ya. Ya misalkan kalau di sini ada misalkan beberapa image tentang kuda misalkan, kemudian ya misalkan berapa banyak ini apa kaki kuda, katakanlah seperti itu ya. Ini adalah tapi berdasarkan image tersebut misalkan seperti itu. Kemudian jawabannya adalah kaki kuda 4. Kemudian untuk taksonomi yang berdasarkan tipe pertanyaan, ini ada pertanyaan yang faktoid. Faktoid itu fakta-fakta sederhana. Fakta sederhana itu adalah biasanya adalah name entity atau proper name ya, nama proper name atau name entity, seperti misalkan Bandung ya, nama kota Bandung, Jakarta ya. Jadi pertanyaannya misalkan ibu kota Indonesia. Nah, ini kan faktoid, tipe pertanyaan yang menanyakan tentang ibu kota, tentang fakta sederhana. Siapa presiden Indonesia yang kedua misalkan, seperti itu kan, nama orang seseorang. Nah, kalau non faktoid itu contohnya adalah mengapa, misalnya contohnya bagaimana ya, mengapa misalkan Bandung dingin misalkan udaranya. Nah, ini pertanyaan, jawabannya tidak sederhana, bukan faktoid, bukan fakta sederhana. Kemudian berdasarkan question type yang
ini ya, question type juga adalah open domain atau closed domain, yaitu apakah untuk domain yang tertentu, misalkan permasalahan kesehatan saja, yang sini yang close ya, atau yang open apapun, mau nanya apapun gitu ya. Kemudian bisa pertanyaan itu simple atau komposisional. Ya, jadi pertanyaan yang simple seperti saya kira kalimat yang sederhana atau bahkan query sederhana dengan yang pertanyaan yang seperti katakanlah misalkan kalau ujian gitu kan ada pertanyaan yang pakai kalimat gitu ya. Nah, itu seperti itu. Kemudian dari jenis jawabannya, ya jawaban itu bisa teks yang pendek, bisa lebih panjang, sebuah paragraf atau sebuah daftar, atau hanya jawaban yes no aja. Nah, ini beberapa jenis question answering. Ya. Ada juga dari sudut pandang yang lain ya, yang di video saya itu udah saya sampaikan juga ya. Ya, kemudian mengapa question answering itu penting? Ini salah satunya adalah karena memang banyak aplikasi yang memang digunakan real, practical. Seperti misalkan di sini, di mana danau yang terdalam di dunia, di mana lokasi atau di mana tempat. Nah, ini jawabannya adalah Siberia. Seperti ini ya. Ya, nama danaunya sendiri adalah ini Baikal, kemudian tempatnya Siberia. Jadi ini adalah pertanyaan, jawabnya ini, tak ini aja. Sebenarnya ini aja jawabannya. Kalau kemudian ada image-nya, kemudian ada bahwa disebutkan nama danaunya, kemudian ada penjelasan singkat tentang danau tersebut. Ini adalah tambahannya. Yang wajibnya katakanlah seperti itu, yang diperlukan adalah ini yang ditanyakan. Jadi kalau seperti misalnya kalau ujian ditanyakan atau ada pertanyaan ya, termasuk misalkan ujian di sekolah misalkan, di mana letak danau yang terdalam di dunia, jawabannya Siberia. Tapi kemudian kalau ada jawaban lebih, kemudian itu nilainya 100, sudah benar kan. Tapi kalau tambahan-tambahan, oh ini danaunya apa-apa, mungkin ya itu bisa tetap 100 ya. Tapi kalau misalkan penjelasannya jadi salah, itu malah jadi mungkin bisa membingungkan. Kemudian contoh yang lain, aplikasi yang lain adalah ini pertanyaan, how can I protect myself from COVID-19? Nah, ini kemudian dicarikan, diambil adalah salah satu yang dari sebuah sumber bagaimana menjawab pertanyaan tersebut dengan bagaimana cara-caranya. Kemudian dalam hal ini contohnya adalah menggunakan daftar seperti ini. Nah, ini juga dilihat ya, kita lihat dari sini ada aplikasi ini ya, voicebot.ai ini. Ini untuk speaker ya, menggunakan speaker ya, jadi menggunakan speech ya, seperti misalkan kalau saya kira sekarang udah banyak ya, ada Alexa dan lain-lain. Nah, itu setelah dilakukan penelitian atau mungkin survei di sini, ternyata yang paling banyak untuk smart speaker penggunaannya itu adalah untuk mendengarkan streaming musik service ya. Jadi mungkin untuk perintahkan, saya akan mendengarkan musik ini atau tolong buka musik ini, apa lagu ini misalkan gitu ya. Nah, ini paling banyak ya. Tapi yang kedua kita lihat ya, dan yang kedua kita lihat adalah mengajukan sebuah pertanyaan. Jadi question answering di sini. Jadi question answering itu ini salah satu data bahwa question answering itu penting. Kemudian contoh yang lain kita lihat, ini bahkan di tahun 2011 pun, di mana di tahun 2011 itu masih belum menggunakan deep learning ya, itu
IBM itu sudah mempunyai sistem yang untuk kuis acara televisi seperti ini, pertanyaan-pertanyaan umum di mana ibu kota dan lain-lain gitu ya, di mana ibu kota Indonesia dan yang pertanyaan-pertanyaan yang sulit itu bisa mengalahkan manusia. Ya, ini adalah IBM Watson-nya. Ini adalah IBM Watson. Bisa secara lebih detailnya bisa dilihat atau cerita yang lebih banyaknya juga bisa lihat saya kira di internet ya. Coba kita lihat sekilas, nanti bisa lihat. Ini IBM Watson Jeopardy. Jadi nama acaranya adalah Jeopardy. Nah ini bisa dilihat ya. Ya, ini contohnya kita bisa lihat ya. Ya, ini kalian nanti bisa lihat sendiri. Ya. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah IBM Watson ini atau bukan IBM Watson, tapi secara umum ya. Ini secara umum kita bisa lihat juga di sini ya, di ini question answering di sini ya. Ini adalah dari Speech and Language Processing draftnya 21 September tanggal 21 2021 ya. Ini kita lihat di sini untuk secara umum khususnya yang sebelum neural ya, sebelum deep learning. Kita lihat ini ya ini gambar 2317 ya, dan juga udah saya terangkan beberapa di antaranya dengan di video yang saya sampaikan sebelumnya, dasar-dasar question answering. Nah, di sini adalah secara umum ada 4 tahap ya, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 untuk Watson question answering. Kita lihat ya. Di sini dia. Maaf, di sini. Ini benar. Ya ini. Ya, yang pertama adalah bagaimana ini atau ini dulu lihat ini inputnya adalah pertanyaan, sebuah pertanyaan, outputnya sebuah jawabannya, dan bagus juga kalau ada angka atau skor atau level confidence-nya. Ya. Ini adalah inputnya, outputnya, kemudian source-nya. Ini yang data-datanya, ini ada dokumen. Dan juga mungkin ada knowledge base yang terstruktur. Dari DBpedia, ada yang namanya dulu ada Freebase atau Wikidata sekarang kalau nggak salah ya. Kemudian ada yang juga yang dari yang lain ini. Ya, tapi utamanya adalah dari ini data ini mungkin dari web, dokumen web, atau bisa saja dari Wikipedia, di mana Wikipedia itu yang resource-nya itu adalah teks yang tidak terstruktur ya. Kalau ini terstruktur, yang seperti DBpedia itu terstruktur. Ya, ini inputnya, outputnya ini adalah ininya ya, source dari informasinya untuk menjawab pertanyaan ini. Di mana di sini ada cukup banyak modul-modulnya, di mana modul-modulnya juga adalah beberapa modul-modul NLP, modul-modul kebahasaan, seperti misalkan adalah di sini parsing yang kita sudah pelajari juga, parsing. Ya, parsing itu ada terutama di sini adalah syntax parsing, di mana syntax parsing kita udah pelajari, ada dependency parsing, ada constituency parsing, kemudian ada name entity tagging atau name entity recognition, ada relation extraction. Ini adalah NLP tapi tidak kita pelajari di mata kuliah kita ini. Ada coreference, ya. Kemudian juga ada ya ini terutama seperti ini ya. Nah, kemudian artinya pertanyaan ini dari pertanyaan saja ya, sebuah pertanyaan ini diproses macam-macam. Ya, diproses macam-macam. Kemudian dari proses itu didapatkan nanti ada
untuk ini ya, termasuk misalkan question classification, questionnya itu apakah menanyakan who atau whom atau what, atau kalau buat itu misalkan factoid, misalkan seperti itu. Nah, kemudian di sini ini ada question processing, kemudian candidate answer generation. Ini dari dataset ya. Ya, sekali lagi kita membicarakan kalau question answering itu terutama tekstual. Jadi kalau misalkan ini adalah speech itu ditekskan dulu. Ya, karena mengapa speech-nya ditekskan dulu? Karena prosesnya ini adalah proses teks. Dan mengapa juga yang kedua alasannya adalah karena juga sumber-sumber informasinya teks. Ya. Sehingga kalau ada speech, ditekskan dulu. Nah, ini yang kedua adalah candidate answer information, candidate answer generation. Artinya di sini keluarnya adalah kandidat answer. Jadi kandidatnya ada banyak. Ya. Di sini kandidatnya ada banyak, di mana informasi source-nya itu juga dipakai di sini baik yang teks maupun yang structure. Yang structure-nya ada DBpedia, ada Freebase. DBpedia, Freebase, misalkan kita bisa lihat ya. DBpedia contohnya. Kalau yang tidak terstruktur, saya kira udah jelas ya. Yang tidak terstruktur tadi sudah jelas, seperti misalkan mungkin Wikipedia yang entry-nya. Nah, ini adalah yang yang contoh yang terstruktur. Misalkan contohnya di sini Jakarta. Entry-nya Jakarta di Wikipedia. Ini research ada Jakarta. Oh, ini sebentar. Oh, ini Jakarta ya. Sebentar di Wikipedia. Sebentar, ini kok nggak bisa ya. Atau Wikidata aja. Freebase atau Wikidata sekarang. Kebanyakan dari wiki juga sih, Wikipedia, tapi kemudian distrukturkan. Ya. Dari ini juga sih, dari Wikipedia tapi kemudian distrukturkan. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Jakarta, misalkan dari yang sini. Ya, ini distrukturkan, artinya misalkan Jakarta itu adalah kota. Jakarta itu adalah capital of Indonesia. Jakarta itu adalah province of Indonesia. Jakarta adalah big city. Dan lain-lain. Ada Jakarta termasuk juga part of Jabodetabek. Ya, ini adalah sebenarnya cukup banyak yang kalau yang tersedia itu adalah dari Wikipedia yang tersedia. Kita lanjutkan. Ini adalah kandidat-kandidatnya. Kemudian di sini kandidat itu kemudian diberi skor atau confidence-nya, level atau skor confidence-nya di sini, dan saya kira kemudian disaring ya, atau dipilih yang berapa terbanyak. Nah, kemudian kalau perlu adalah di merge ya. Jadi kalau misalkan kalau di sini sebelumnya itu ada dari datanya banyak ya, jadi misalkan dari ribuan, kemudian dipilih yang ratusan, misalkan di sini ratusan misalkan entry Wikipedia, dari ribuan entry Wikipedia menjadi ratusan atau puluhan entry Wikipedia, kemudian masing-masing entry Wikipedia atau passage ini misalkan ada jawabannya sebagai kandidatnya, kemudian di scoring ya, salah satunya di scoring, kemudian dipilih yang terbanyak, kemudian mungkin di merge beberapa, jadi bisa dari
Yang satu dari entry Wikipedia satu, entry Wikipedia yang lain di merge, mungkin bisa di merge dan lain-lain. Kemudian ini dicari yang terbesar. Nah, ini adalah yang sebelum neural itu utamanya adalah seperti ini. Nah, kemudian kalau di era neural, di era deep learning yang itu adalah lebih ke end-to-end, di mana end-to-end, apa maksudnya end-to-end? End-to-end itu adalah maksudnya ada input sebagai N, output sebagai N yang lain, kemudian di tengahnya itu otomatis ya. Kalau di sini ini tidak end-to-end, artinya di sini ada proses lagi, di tengah proses-proses, yang prosesnya ini modul-modul yang tersendiri ya, modul-modul tersendiri. Kalau end-to-end ini di dalamnya itu hanya katakanlah kalau di ini jadi satu kotak aja lah, yang satu kotak yang di dalamnya ini memang ada beberapa, tapi tidak seperti ini kan, beragam kalau di sini. Ini proses-proses yang berbeda-beda ya. Ya, atau di sini kemudian menjadi katakanlah ada fitur-fiturnya gitu ya. Nah, di sini kalau di era deep learning itu cenderung secara umum end-to-end, bukan hanya question answering, bukan hanya NLP, tapi juga untuk di domain-domain yang lain, seperti misalkan image lah atau yang lain, image processing atau yang lain, itu end-to-end, di mana end-to-end itu adalah ada question, ya, kemudian ada answer-nya ya. Jadi di sini ada question-nya, kemudian ada answer-nya di sini. Ya. Ya, kemudian di samping yang textual question answering problem, ini juga yang dimana fokusnya ke unstructured, juga knowledge base ya. Knowledge base itu tadi seperti ada Wikidata, kemudian ada Freebase di sini ya. Yang di sini adalah bentuknya seperti ini, ada di mana knowledge base ini kita juga ada pelajari di representasi logical, di mana representasi logical itu artinya di situ kita kenal juga knowledge base yang di mana ada kalimat informasi itu dibuat bentuk formalnya, atau kalau di sini misalkan dibuat bentuk yang knowledge base-nya itu adalah seperti ini, yang berubah graf, ada dependensi seperti ini, ada atau relasi yang seperti ini. Ya. Ya, tadi juga digunakan, kalau di sini juga tadi digunakan di sini ya, knowledge base di sini. Ya, kemudian juga untuk yang visual ya, untuk visual itu artinya adalah di sini image ya. Di sini misalkan adalah sebuah image, ditanya sebuah image ini, kemudian ada pertanyaan dari image ini, apa warna matanya? Dijawab dari sini ya. Jadi seperti reading comprehension, yang dimana reading comprehension ini adalah text passage, sebuah teks yang pendek. Kalau ini sebuah image saja, pertanyaan yang menanyakan dari ini gambar, menanyakan dari gambar ini ya, berapa banyak potongan pizza, misalkan seperti ini, apakah ini pizza vegetarian. Ini contohnya adalah yang visual question answering ya. Visual question answering masih inputnya masih juga bahasa alami dan outputnya juga bahasa alami ya, utamanya ya, kemudian tapi menggunakan visual ya. Nah, sekarang kita ke yang kedua. Tadi yang pertama adalah apa itu question answering, dan kemudian reading comprehension ya. Di mana reading comprehension itu sebenarnya nanti akan kita lihat juga merupakan dasar atau bagian, katakanlah salah satu bagian terpenting dari question answering. Kalau kita lihat di sini, yang tadi balik lagi di sini, di sini dapat dikatakan reading comprehension itu adalah seperti di sini. Ini passage, tapi kita lihat sebuah passage saja. Sebuah passage, dan ini dicari jawaban dari sini. Jawabannya apa? Itu. Ini
dapat dikatakan seperti ini. Jadi dapat dikatakan modul ini tapi hanya ini saja. Artinya kalau kita mengatakan sebuah question answering secara umum di sini, kalau reading comprehension itu adalah bagian, dan ini bagian yang terpenting. Salah satu bagian terpenting di samping juga di sini yang sangat penting juga. Ini di sini adalah sebuah basis ya. Jadi kalau di sini kan ada banyak basis. Ya, bisa aja kan basis 1 diproses dulu, basis 2 diproses. Apakah ada jawabannya di mana, jawaban dari basis 1 untuk pertanyaan ini, jawaban dari seperti misalkan ini adalah entry Wikipedia ya misalkan. Dari entry Wikipedia dicari paragraf di sebuah paragraf di entry Wikipedia tersebut, kemudian didapatkan. Nah, ini jawaban dari sebuah entry Wikipedia tersebut, seperti misalkan contohnya gini. Ya, misalkan entry Wikipedia, misalkan Wikipedia Bandung misalkan ya, Bandung. Ini kan dari dokumen retrieval didapatkan sebuah, misalkan pertanyaannya adalah ini misalkan berapa banyak penduduk Bandung, kota Bandung, atau Bandung metropolitan atau area Bandung Greater ya, Bandung dan sekitarnya. Nah, ini salah satunya didapatkan misalkan dari sini. Di sininya di mana? Ini adalah dokumen, kemudian basis itu misalkan diambil di sini, sebuah paragraf. Nah, ini sebagai salah satu kandidatnya. Nah, ini misalkan ini kan banyak dari Wikipedia, entry Wikipedia, dari data website pemerintah Bandung, dari data blog atau dari mana banyak. Nah, kemudian salah satunya di sini di retrieve dari ribuan atau jutaan di sini di internet, didapatkan di sini misalkan puluhan, salah satunya adalah dari entry Wikipedia, dan entry Wikipedia diambil passage-nya, yaitu yang ini misalkan, ini sebagai paragraf. Nah, di sini passage ini sebuah passage dari Wikipedia untuk pertanyaan berapa banyak penduduk Bandung, kota Bandung, ini kemudian dari passage tersebut dicari jawabannya sebagai salah satu kandidat jawaban. Di sini dicari, oh di sini adalah misalkan diekstrak, artinya over 19 million. Ya, mungkin dari tempat yang lain ada yang lebih bagus lagi, nanti kan yang lebih detail lagi, tidak hanya 11 juta misalkan gitu. Nah, ini reading comprehension itu adalah mirip seperti itu, atau kita lihat secara lebih detailnya adalah seperti ini. Jadi reading comprehension itu adalah memahami bacaan. Comprehension, memahami bacaan. Ya. Memahami bacaan artinya kita mempunyai sebuah bacaan. Ya. Kemudian bagaimana kita memahami bacaan tersebut dengan menjawab pertanyaan. Untuk memahami ini, ngetes apakah paham ini apa yang disampaikan di teks pendek ini, informasi ini. Ya, untuk dites. Ya, dites itu dengan seperti kalau ujian atau ini kan ada pertanyaan, paham nggak? Coba ditanyain dengan pertanyaan ini, misalkan bahasa apa Tesla belajar saat dia di sekolah. Ya, cari jawabannya di sini. Ya, jadi di sini ada passage P, ini passage, ada question, ini question. Ini dua ini sebagai inputnya. Kemudian outputnya adalah jawabannya. Ini adalah reading comprehension, yaitu memahami bacaan. Sebenarnya reading comprehension itu ya kalau di sini ini sebenarnya ini adalah ekstraksi, contoh ekstraksi. Artinya jawabannya itu seperti distabiluin aja, Jerman di sini. Distabiluin. Pokoknya cari aja distabiluin mana ada pertanyaan stabiluin. Jadi diekstrak. Itu sebuah contoh sederhana reading comprehension. Tapi reading comprehension itu tidak hanya itu. Kita lihat kalau waktu kita misalkan tes untuk bahasa Inggris ya, kemampuan bahasa Inggris, seperti misalkan IBRT misalkan gitu, itu kan bukan hanya seperti itu aja ya. Jadi kita lihat ya dari gambar ini contoh reading comprehension di sini. Ya, ini reading comprehension.
Ya ini. Reading comprehension itu memahami ini. Pemahaman tentang sebuah bacaan ini, bagaimana kemampuan membaca dengan memahami bacaan pendek. Ya, sebuah passage atau sebuah paragraf ini bacaan yang pendek yang cukup agak panjang sedikit ya. Nah, ini oleh karena itu untuk memahami diberi pertanyaan. What is a Barbie di sini? Dan seterusnya what, where, what, kemudian mungkin about true atau false, misalkan disuruh jawab true atau false dari berdasarkan bacaan ini saja. Ya, jadi hanya berdasarkan dari bacaan ini saja, tidak berdasarkan yang lain-lain. Ya, jadi kalau untuk tes bahasa tes untuk kemampuan bahasa Inggris seperti IPRT, IELTS, TOEFL itu kan orang nanti diberi nilai kan, nilainya skornya berapa, 500 berapa misalkan seperti itu. Nah ini kemampuan mesin, kemampuan NLP itu salah satunya adalah dengan ya reading comprehension ini ya. Dapat dikatakan salah satu sudut pandangnya seperti itu, memahami kemampuan mesin. Ya, ini adalah contoh yang dengan ekstraksi aja. Ya, kemudian contoh yang lain, ini ada passage-nya, ini ada pertanyaannya, kemudian output-nya jawabannya ini, dan ini dari ekstrak, diambil aja dari sini, seperti di stabilan. Itu. Ya, kemudian mengapa kita perlu ada reading comprehension ini ya di NLP? Ya, mengapa kita perlu care terhadap permasalahan reading comprehension ini? Karena secara praktikal itu memang banyak dibutuhkan ya. Yang seperti tadi tes bahasa Inggris dan yang lain-lain. Kemudian juga nanti ternyata ada beberapa task NLP yang lain yaitu sebenarnya dekat dengan atau terkait dengan reading comprehension ini ya. Jadi reading comprehension itu merupakan salah satu test bed ya, salah satu yang bagaimana untuk mengetes, untuk mengevaluasi bagaimana komputer system itu NLP, artificial intelligence, machine learning itu termasuk itu yang penting untuk memahami bahasa manusia, teks bahasa manusia. Ya, di sini tahun 77 dikatakan bahwa karena pertanyaan itu merupakan berbagai aspek dari pemahaman teks ya. Kemudian itu bisa merupakan question answering itu. Kalau bisa menjawab pertanyaan itu artinya merupakan pemahaman natural language understanding ya. Merupakan dasar dari natural language understanding untuk komputer system. Kemudian ada beberapa task NLP yang itu terkait, kalau di sini dikatakan ini bisa direduksi atau bisa diturunkan atau bisa levelnya diturunkan ya, tapi saya kira terkait gitu ya, terkait dengan reading comprehension problem. Seperti misalkan information extraction. Nah, kebetulan information extraction tidak kita pelajari di mata kuliah ini ya. Nah, information extraction ini adalah salah satu yang penting. Permasalahan atau task di information extraction itu adalah mencari relasi antara dua entitas. Jadi ada triple, yaitu ada entitas, kemudian ada entitas yang lain, kemudian ini adalah relasinya. Jadi bisa yang dicari adalah entitas yang satunya, bisa ada relasinya. Ya, ya di sini. Jadi di sini kan misalkan Barack Obama educated at, di sini kan educated at, di sini misalkan Columbia University misalkan ya, Columbia University. Jadi ada entitas Barack Obama, entitas Columbia University, kemudian
Educated at ya. Educated at itu mungkin Columbia University atau tempatnya atau Honolulu ya maksudnya. Nah itu jadi ada apa entitas dan relasinya. Ini adalah information extraction. Ini suatu yang sangat penting, sangat terkait antara information extraction dengan question answering. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan semantic role labeling, pelabelan peran semantik. Ya, peran semantik. Ya, peran semantik di sini misalkan ini ada satu ini ya kecil. Ya di sini ada satu kalimat ya, ya di sini ada kata kerja di sini atau ini predikatnya ya. Jadi di sini kita melihat peran semantiknya ya. Peran semantik kalau finish, who finished something, siapa. Jadi pelakunya, peran semantik pelakunya, who finished di sini artinya ini. Kemudian what did someone finish? Finish apa? Kemudian finish seseorang finish sebagai apa? Ini peran-peran semantik seperti itu. Peran semantik atau argumen-argumennya dari predikat ini ya. Kalau peran semantik itu seperti itu, biasanya ada predikat, kemudian ada argumennya. Ya, argumennya seperti itu. Ini mirip dengan ini ya, dependensi ya. Tapi di sini adalah semantiknya. Kemudian yang di sini juga hampir sama sini who. Ya kalau di sini who-nya itu berarti ke sini yang lebih kompleks lagi artinya. Nah, ini adalah sangat terkait dengan question answering ya. Atau bisa direduce ke reading comprehension. Jadi mengapa reading comprehension itu penting? Nah, sekarang sangat populer reading comprehension itu datasetnya, permasalahannya data itu menggunakan datasetnya adalah dataset yang disediakan oleh Universitas Stanford yang dinamakan SQuAD ya, Stanford Question Answering Dataset. Di mana SQuAD ini terdiri dari passage, ini passage seperti ini. Dan pertanyaannya, ini ada passage dan pertanyaannya, dan jawaban atas pertanyaan tersebut dari passage ini, dan jawabannya, passage, pertanyaan, jawaban, pertanyaan yang lain, jawabannya, pertanyaan yang lain, jawaban, untuk sebuah passage ini. Ya. Jadi triples, ada triples, passage, question, answer, passage, question, answer. Question answer-nya bisa ada beberapa ya. Ini cukup besar, ada 100.000 yang udah dianotasi, artinya udah disediakan ininya triplesnya ini ada passage, ada question dan answer-nya, di mana ini ada 10.000 yang supervised dataset, artinya sudah dilabelin dan dikoreksi atau diverifikasi secara manual ya. Dan di sini dataset ini merupakan salah satu yang berperan penting untuk neural model reading comprehension ya. Jadi untuk penelitian menggunakan deep learning untuk teks atau khususnya question answering, kemudian lebih khususnya lagi reading comprehension, ini menggunakan SQuAD ini mempunyai peran penting karena ini dapat dianggap cukup bagus, datasetnya cukup besar, dan dengan menggunakan dataset yang sama, kalau penelitian kan bisa membandingkan, oh ini lebih bagus dibandingkan yang ini karena menggunakan dataset yang sama kan. Kalau datasetnya berbeda-beda kan sulit membandingkan antara sebuah model atau sebuah arsitektur dari neural atau question answering atau reading comprehension secara spesifik ini ya, dengan adanya disediakan SQuAD yang dianggap bagus sehingga ini membantu perkembangan neural model khususnya untuk question answering atau lebih spesifiknya lagi reading comprehension, di mana passage itu diambil dari Wikipedia, di mana passage ini antara 100 sampai 150 kata.
Kemudian pertanyaan ini adalah crowdsource, jadi diambil dari orang-orang secara crowdsourcing ya. Ini disuruh orang-orang itu disuruh membuat pertanyaannya. Kemudian dicari jawabannya ya. Di mana jawaban di sini adalah dari passage, tetapi ada batasan ya. Jadi seperti tadi kalau kita lihat yang namanya reading comprehension di sini, ini pertanyaan-pertanyaan di sini sebenarnya tidak harus diekstrak dari sini. Artinya tidak harus seperti ini ya, tidak harus menggunakan kata-kata yang di sini, tidak harus seperti stabilo. Tapi kita bisa menggunakan kata-kata sendiri di sini kan. Kalau kita seperti ujian atau di ya itu kan bisa menggunakan kata-kata sendiri, tidak harus dari sini, tapi yang penting maknanya sama. Tapi kalau di sini karena untuk lebih memudahkan juga untuk penelitian, batasan masalah untuk penelitian itu untuk reading comprehension menggunakan SQuAD di sini adalah menggunakan sebuah short segment. Jadi seperti di stabilo, seperti ini contohnya. Ini adalah passage ya. Ya, ini digedein. Ini adalah passage, kemudian ada pertanyaan. What causes precipitation to fall? Ya. Ya, di sini cari seperti stabiluin aja, satu tempat aja. Ya bisa ini kebetulan satu kata aja seret ini. Ini juga pertanyaan yang lain kebetulan satu kata. Yang ini jawabannya. Ini diwarnain ini maksudnya supaya maksudnya dari sini. Atau bisa beberapa kata di sini. Ya. Seperti itu. Nih, jadi ini adalah batasannya adalah seperti itu. Ya. Kemudian meskipun batasan seperti ini SQuAD ini masih populer ya untuk dataset reading comprehension, dan untuk saat ini dapat dikatakan dalam tanda petik hampir udah terselesaikan. Artinya efektivitasnya atau akurasinya lah katakanlah seperti itu udah sangat tinggi, melebihi dari performansi manusia. Apa yang disebut dengan performansi manusia? Performansi manusia secara dasarnya adalah orang disuruh menjawab dari sini tentunya dengan waktu yang terbatas, misalkan gitu ya. Ini ada seperti ini, disuruh jawab. Ini udah lebih bagus daripada performansi manusia. Ya, untuk evaluasinya ya itu bisa exact match. Artinya exact match itu benar atau salah. Ya, kalau harus persis. Ya, seperti ini misalkan contohnya, kalau seperti ini jawabannya harus persis. Ya, kalau misalkan cloud aja misalkan salah, misalkan gitu. Ya, jadi harus persis. Ya. Harus persis tentunya nanti ada misalkan ini ada itu tidak ini ya tidak masuk ya. Jadi pertama harus persis atau EM exact match ya. EM ya exact match atau F1. F1 ya saya kira F1 yang kita udah tahu yang menggunakan dari recall precision ya. Kemudian untuk development dan testing setnya yaitu untuk kita mentesnya, ini jawabannya itu disediakan 3 gold answer, jawaban yang benarnya. Jadi tidak kaku hanya harus jawab seperti itu, tapi bisa pilihannya ada 3, di mana 3 itu tentunya yang semuanya yang memang udah benar ya, yang 3 gold answer ya. Karena mungkin aja pertanyaan atau jawabannya itu mungkin aja bisa lebih tidak persis sama seperti itu, tapi dengan teks yang seperti ini misalkan mungkin ya sini katakanlah ini gravity misalkan gitu, bisa aja misalkan under gravity misalkan gitu ya. Nah seperti itu. Jadi yang jawaban pertama yang bisa misalkan gravity, jawaban yang kedua misalkan under gravity, itu dua-duanya masih benar. Ya, jadi disediakan 3. Kemudian kita membandingkan antara yang diprediksi pertanyaannya dengan gold answer-nya, kemudian dengan F1 ya. Nah, kemudian kalau manusia exact match itu 82,3%, F1 91,2%.
Ya, ini contohnya, ini adalah contoh pertanyaannya, kemudian contoh jawaban gold-nya ada 3, 1, 2, 3. Jadi jawab seperti ini benar, jawab seperti ini benar, jawab seperti benar. Jadi kalau exact match yang persis seperti ini benar, seperti ini benar, seperti ini benar. Kebetulan ini nggak tahu kenapa ini yang 1 dan kedua yang sama, ya mungkin ya. Kemudian kalau prediksinya seperti ini, ya padahal kuncinya seperti ini, kalau exact match salah, nggak ada. Ini nggak ada salah, beda. Tapi kalau F1 itu kita bisa lihat nanti kata-katanya ada yang sama. Ini ada left, ada grass, jadi ini tidak 0, tapi 0,67. Ini 0,67, 67, 67, 67, 67, 61. Jadi diambil ini 67. Seperti itu. Kemudian untuk neural, model untuk reading comprehension, ya ini menggunakan basis, menggunakan apa istilahnya antara basis atau paragraf itu sama aja kata lainnya, atau konteks. Jadi digunakan konteks itu maksudnya basis ya teksnya. Kemudian question atau query sama aja ya. Question atau query istilahnya, kemudian sama-sama key ya, jadi key ini adalah query, atau question ini adalah konteks ya. Jadi permasalahannya, formulasi dari permasalahannya, inputnya adalah ini adalah apa? Ini adalah konteksnya. Kemudian ini adalah query-nya, di mana konteksnya atau paragrafnya ini ya adalah terdiri dari misalkan ini adalah kata C1, kata pertama, kata kedua, sampai kata panjangnya N. Ini adalah konteksnya, passage-nya ya. Kemudian pertanyaan key kecil 1, key kecil 2, sampai key kecil, artinya panjangnya sebanyak M kata. Ya, di mana untuk ini ya, untuk konteksnya itu sekitar 100 kata. Kalau pertanyaannya sekitar 15 kata. Kemudian output-nya apa? Output untuk reading comprehension, output-nya adalah pertanyaan. Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang diambil dari jawabannya diambil dari ini ya, dari konteksnya kan. Dicari start dan end-nya aja, di mana start itu ya mulai dari awal dari konteks sampai bisa di akhir konteks ya. Jadi dicari span-nya. Seperti contohnya di sini tadi, artinya diambil dari sini ke sini sendiri atau dari sini. Kalau ini yang ini pertanyaan ini adalah dari sini ke sini ya. Artinya dari awal within sampai ke cloud itu. Jadi jawabannya cuma satu, seret ini aja. Dicari awal dan akhirnya. Ya, ini untuk yang neural itu kita menggunakan LSTM ya. Saya kira ini satu yang standar. Kita menggunakan LSTM, kita udah pelajari LSTM. Dan LSTM menggunakan attention, kita juga udah pelajari attention. Nanti mungkin kalian bisa lihat-lihat lagi di RPS Resource pertemuan itu ada penjelasan tentang attention ya, termasuk dari saya attention. Ya, ini apa disebut dengan salah satunya ya, yang pionirnya adalah attentive reader. Ini ada termasuk kemudian pengembangannya dari yang ini saya kira yang Stanford Attentive Reader yang kita akan bahas sekilas tahun 2016 ya. Salah satunya penulisnya adalah Chen, yaitu yang membuat slide ini. Kemudian nanti akan kita bahas juga yang BDFA ya. Ini adalah menggunakan berbasisnya LSTM, artinya menggunakan recurrent neural network yang dasar ya, menggunakan LSTM, tapi menggunakan attention. Karena mengapa menggunakan attention? Karena kita lihat secara umum, baik itu untuk tas-tas secara umum, machine translation, termasuk juga ini question answering, itu attention itu penting, meningkatkan efektivitas ya. Kemudian yang kedua, yang lebih baru itu menggunakan pre-training di sini, yang bentuknya lebih sederhana, tapi tentunya lebih kompleks ya. Artinya kapasitasnya lebih besar, tapi ininya apa?
modelnya atau arsitekturnya jauh lebih besar, artinya perlu komputasi yang jauh lebih besar untuk bisa menjalaninya. Tapi hasilnya juga lebih akurat. Ini 2019, mulai 2019. Nah, ini yaitu yang awalnya menggunakan ini LSTM ya, recurrent neural network. Ini kemudian yang menggunakan pre-training BERT. Nah, di sini menggunakan LSTM pada intinya. Di sini adalah LSTM. Di mana di sini digedein dulu. Kecil-kecil. Ya. Ini adalah modelnya LSTM di sini. Ya. Ini adalah LSTM. Yang LSTM itu adalah yang bidireksional. Kemudian di sini ini adalah konteksnya. Konteks adalah ini ya, paragrafnya, kemudian query-nya. Ini nanti kita cari di sini attention-nya. Nanti ada slide-slide berikutnya lebih detail lagi. Ya, ya di sinilah menggunakan attention yang bolak-balik dari sini ke sini attention, dari sini ke sini attention. Kemudian dimasukkan ke sini setelah dari konteks dan query digabungkan dan menggunakan attention. Dimasukkan ke sini adalah diproses di sini. Ini adalah LSTM dasar. Kemudian di sini kemudian dicari outputnya adalah start dan end. Ini start dari sini. Start konteksnya itu key berapa, end-nya itu key berapa. Cari start dan end-nya. Ya, dan saya kira kita sudah pelajari dengan ada yang disebut dengan distribusi probabilitas softmax, dan di sini ada dense, itu artinya multi-layer perceptron, dan ini menggunakan LSTM lagi untuk jadi seperti ada prediksi kelas atau klasifikasi. Ini mana yang sebagai mana di sini sebagai start. Ya di sini kan ini cari X1, X2 sampai XT sebagai start itu mana dicari di sini, diprediksi pertama. Kemudian dari yang sama di sini cari N-nya. Ya, artinya dari data training yang start end, kemudian dapatkan model setelah proses training. Ya, kemudian dicari startnya yang mana, kata mana, N-nya kata mana. Jadi seperti dua buah klasifikasi. Ya. Ya, nanti akan kita ini kemudian kalau yang berikutnya kita akan bahas menggunakan ini adalah BERT secara umum, ya, di mana BERT itu pre-training yaitu menggunakan transformer. Yang kita sudah bahas juga tentang transformer. Ini adalah question dan basis. Dan ini juga outputnya sama, start dan end ya. Dan untuk BERT sendiri, ini adalah dari transformer encoder ya. Encoder, decoder yang diambil encoder saja. Ini saya kira dasar seperti itu, tidak spesifik untuk reading comprehension ini. Nah, kemudian di sini saya kira untuk BERT yang sejak awal memang digunakan untuk reading comprehension. Artinya seperti ini. Ini adalah bentuk standar. Bentuk standar nanti akan kita lihat juga secara lebih detailnya. Ya, kita lanjutkan di sini. Ya, untuk recapnya ya, untuk refreshing sebentar, sequence, model with attention. Di sini adalah sequence. Kemudian di sini ada sequence input. Kemudian ini adalah sequence output di sini. Nah, bisa nanti pelajari secara lebih detailnya lagi. Di sini adalah lebih detailnya lagi khusus di ini ya, di video tentang attention ya, ini persis seperti ini. Nah, di sini ini attention itu adalah di sini dicari setiap dari sini encoding decoder, kemudian dicari ini attention-nya. Attention itu artinya yang mempunyai perhatian bahwa sebuah kata di sini, kalau kata ini sebenarnya kalau misalkan menerjemahkan ya, menerjemahkan seperti misalkan di sini bahasa Inggris, di sini bahasa Indonesia. Ini ada misalkan hospital, ini ada rumah sakit. Rumah itu juga ke hospital juga besar, sakit juga ke hospital besar. Misalkan seperti itu, kasarnya seperti itu. Ini adalah attention ya. Jadi di sini di yang dasarnya adalah sequence to sequence, ada dua sequence di mana adalah input misalkan bahasa Prancis ke bahasa Inggris, outputnya di sini. Tapi kalau di kita reading comprehension itu
ada passage dan questions, di mana antara passage dan question itu length-nya itu tidak balance ya. Kalau di machine translation mungkin relatif balance antara bahasa ini, bahasa source dan bahasa targetnya relatif panjangnya relatif balance. Tapi kalau di reading comprehension itu passage-nya jauh lebih panjang daripada question-nya. Ya, tetapi tetap sama saja prinsipnya bisa menggunakan attention ya. Ya, nah di sini kita memodelkan di mana kata-kata itu yang paling relevan ke pertanyaan ya. Kata-kata yang paling relevan pertanyaan dan sebaliknya. Jadi kalau kita lihat di sini contohnya, nah di sini ya. Di sini artinya di sini sebuah sequence bla 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 ini kan sebuah sequence dari satu, ini sequence meskipun kalimatnya ada lebih dari satu. Kemudian ini adalah sequence yang lain. Nah, ini intinya attention itu adalah kata ini in meteorologi, precipitation, ini dicari yang mana yang paling apa mempunyai perhatian yang besar, yang intinya dapat dikatakan misalkan salah sederhananya ternyata di sini nanti hasilnya kemudian ternyata gravity ini nanti seperti itu, misalkan secara dasarnya seperti itu. Gampangannya seperti itu ya. Nah di sini adalah attention seperti itu. Jadi yang sangat penting jadi perhatian di sini diberi warna lain itu adalah attention ya untuk question answering reading comprehension ini, sebagaimana juga tas-tas yang lain seperti hanya machine translation, attention itu sangat penting ya. Attention ini adalah key ingredient di sini ya. Kemudian di sini apa kata ini adalah kata per kata ya, kata per kata di mana nanti kita akan lihat untuk memprediksi akhirnya itulah start dan end position dari jawaban. Nah ini yang tadi BitDev ya tahun 2017, jadi artinya salah satu pelopor awal ya untuk neural network deep learning untuk question answering atau khususnya reading comprehension, di mana di sini ada konteks atau ini paragrafnya dan ini adalah query atau pertanyaannya. Di mana di sini di embedding ya, kita udah belajar menggunakan embedding, word embedding ya. Ini adalah word embedding seperti misalkan yang menggunakan word embedding di sini, ini adalah word, levelnya adalah word. Bisa juga nanti levelnya ada baik level word atau level kata. Kemudian di sini menggunakan embedding, kemudian di sini jadi misalkan sebuah vektor di sini antara misalkan kata dan misalkan berkarakter juga, kemudian ini jadi sampai vektor yang menyatakan misalkan per kata ini adalah vektor maknanya ya, vektor makna embedding itu artinya ke makna. Nah kemudian di sini juga pertanyaan sama seperti ini, sama ini antara konteks dan query itu sama. Nah kemudian di sini ada dibuat attentionnya nanti bolak-balik, ini attention ke sini, ini attention ke sini. Kemudian di sini ini adalah yang ininya sendiri ya, yang model utamanya sendiri, artinya sebagai modeling layernya yaitu LSTM yang bidireksional. Nah kemudian di sini ada dua ini ya, seperti saya katakan tadi, seperti dua nebak. Dari sini ini adalah kan dicari yang konteksnya kan. Di dalam paragraf itu mulainya dari mana sih pertanyaan ini, jawabannya ada di mana, mau stabilo mulai dari kata mana. Nah stabilo dari kata mana, dicari startnya di mana ini. Nanti disebutkan di sini yang kata M1 atau M2 sampai yang mana M berapa. Demikian juga di sini M berapa. Ya, tentunya ini maksudnya adalah menggunakan tentunya data trainingnya juga start dan end-nya udah diberitahu ya, karena data training kan kita memang udah tahu ada start dan end-nya. Yang pertama paling bawah adalah encoding, di mana di sini untuk BitDev ini menggunakan di sini adalah konteks, ini adalah menggunakan query, di mana di sini ada yang ini karakter level, kemudian ini ada yang word level ya, ini adalah satu
jadi satu vektor, ini jadi kata-kata huruf-huruf ini dijadikan satu, artinya karakter level, kemudian digabungkan. Jadi panjangnya ini kan dari 4 bulat-bulat ini menjadi 8 bulat-bulat, artinya digabungkan ini. Sebuah kata sitel yang sama, sitel di sini misalkan X1 ini jadi satu vektor yang menggabungkan ini. Ya, ini saya kira untuk dasarnya seperti itu. Nah, ya ini kemudian menggunakan bidirectional LSTM seperti standarnya. Ya, kemudian attention di sini, attention itu adalah dari query dan ini konteksnya. Di mana di sini setiap pertanyaan dari konteks Barack, kata Barack, kata Obama, kata is, kata the, kata presiden, kata of, kata the, kata USA. Ini dicari menggunakan di sini attention, artinya nanti menggunakan distribusi probabilitas, nanti mana yang kalau ini misalkan digambarkan, oh ternyata di sini kalau digambarkan ya di sini, oh ternyata ini yang besarnya di sini, yang memberi perhatian, attention. Ini Barack Obama, attentionnya ke sini. Kemudian ini presiden, attention ke sini. Ya ini seperti ini. Ini dilakukan secara otomatis dari proses training, ya, menggunakan pembobotan, kemudian menggunakan attention dan menggunakan softmax distribusi probabilitas. Jadi secara otomatis, bukan oleh manusia. Ya, jadi attention ini dicari yang dianggap sebagai yang paling relevan, query yang kata di query yang paling relevan seperti ini misalkan, ini yang kata di konteks atau paragraf ya, Barack Obama is the president of the USA. Ini kata ini yang paling relevan terhadap kata di pertanyaan ini. Nah, seperti itu. Ini digambarkan seperti itu. Tentunya dengan angka-angka, kalau angkanya lebih besar artinya ini bisa dibuat garis seperti ini. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Kalau contohnya ada pertanyaan ini dan ini adalah konteksnya. Konteks ini ini ke sini, misalkan ke sini ya, sama seperti tadi ya. Jadi ada query to konteks. Tadi ada konteks to query dan sebaliknya. Itu tidak sama antara query to konteks dan konteks to query. Jadi di sini ada konteks to query dan query to context attention ya. Ya, pada prinsipnya sama. Bisa dilihat lagi secara detailnya di penjelasan tentang attention. Ya, kemudian didapatkan inputnya tadi setelah dari ini inputnya adalah konteksnya ya, konteksnya karena kita akan mencari nanti berawalnya dan berakhirnya stabilo kita sebagai jawaban atas pertanyaan dari di dalam konteks tersebut. Ini menggunakan standar bidirectional. Di sini modelnya bidirectional LSTM, di mana ada attention yang bolak-balik tadi antar query dan konteks, kemudian modelnya menggunakan BLSTM. Ini standar, kemudian outputnya ini adalah sebenarnya 2 classifier. Classifier pertama adalah mengklasifikasi atau memprediksi ya, memprediksi startnya, memprediksi n-nya, artinya di kata keberapa startnya, kata keberapa n-nya. Menggunakan training loss-nya adalah dari start ke n untuk training loss untuk backpropagation. Nah di sini performansinya, kita masuk langsung performansinya, kita lihat di sini kita dilihat dulu di sini bidef di sini lumayan bagus ya, artinya di sini menggunakan exact match F1 ya, posisinya di sini artinya lumayan bagus ya, atau di sini kalau di sini menggunakan bidef juga tapi menggunakan tambahan lagi yang lain. Nah kita lihat juga di sini yang menarik adalah kalau tanpa attention yang konteks to query ini yang kalau lengkap 77,3%, kalau tidak menggunakan attention yang konteks to query ini anjlok 10%-an. Kalau tidak menggunakan query yang attention yang sebaliknya dari query konteks juga lumayan anjlok. Ya. Tetapi kalau tidak menggunakan embedding yang di input tadi ada
yang karakter embedding ya anjlok juga, tapi relatif sedikit. Artinya tadi menggunakan ini tiga-tiganya dipakai. Artinya seperti ini. Attention yang bolak-balik dari konteks ke query dan query ke konteks digunakan. Kemudian embedding yang karakter juga digunakan sehingga jadi hasilnya lumayan bagus ya. Nah, ini digambarkan aja attention secara visual, di mana di sini adalah konteksnya atau teksnya ya atau paragrafnya ya. Yaitu kemudian inilah pertanyaannya, di mana pertanyaan-pertanyaan di sini apa? Di sini ininya apa? Ke lebih banyak di sini kita lihat apa yang di dalam konteks ini yang kata-kata ini di dalam konteks yang itu attention-nya besar ke pertanyaan kata-kata di pertanyaan ini. Jadi artinya ya di sekitar yang merah ini dan memang jawabannya seperti itu. Ini menggambarkan secara visual seperti itu. Nah, itu adalah untuk reading comprehension untuk deep learning yang awal sebelum ada pre-training atau bahkan sebelum ada transformer. Ya, masih menggunakan recurrent neural network. Nah, sekarang udah ada transformer. Kemudian setelah transformer ada pre-training. Pre-training biasanya menggunakan transformer juga. Salah satu yang pelopor dan juga yang penting dan juga yang efektif itu adalah BERT. Ya, BERT ini menggunakan transformer pada intinya, di mana ini adalah kita lihat ini adalah gambar yang dasarnya memang standar dari BERT itu seperti ini. Di mana di sini kita lihat ya di sini BERT ini adalah transformer pre-training, artinya di sini kalau di sini ya ini menggunakan encodernya saja, transformer encodernya saja. Mungkin bisa dipelajari lagi untuk transformer di penjelasan di pertemuan sebelumnya yang agak awal-awal dulu. Nah, gitu. Kemudian untuk korpusnya sendiri menggunakan korpus yang besar dari Wikipedia dan Book Corpus, di mana itu deep ya, cukup banyak lapisannya, layernya, bidirectional transformer, kemudian pre-training menggunakan dua objektif. Artinya di training di sini, di sini itu menggunakan dua permasalahan yang saya kira kita udah paham ya, bahwa yang pertama adalah language model yang mask. Mask itu artinya yang di maskerin, ditopengin atau ditutupin ya. Dimana di sini contohnya kita lihat mungkin untuk mengingatkan, sekedar mengingatkan lagi, ini mask itu adalah ini contohnya di mana di sini ya. Yang mask pre-training di sini mask LM, mask itu artinya kalau language model itu kata sebelum, kata sesudahnya. Kalau di sini bukan kata sesudahnya, tapi ditutupin satu kata di tengahnya. Ini contohnya, oh ini enggak kelihatan, tapi kelihatan di tempat lain kayaknya nanti. Bentar. Ini enggak kelihatan. Ya, mungkin nanti akan kelihatan yang di tempat lain ya. Ya, ini kita lihat. Maaf. Ya, jadi intinya adalah menggunakan max language model yang sudah kita terangkan juga. Ya, language model yang kalau biasanya kita itu adalah yang satu kata berikutnya, tapi kalau ini bukan satu kata berikutnya, tapi kalau di sini seperti misalkan ada kalimat ini ditutupin satu, biasanya satu ditutupin, ini ditutupin, disuruh nebak di tengah-tengahnya gitu, di mask, artinya mask ini adalah. Kemudian yang kedua adalah next sentence prediction. Jadi ini ada sentence yang kemudian diprediksi next sentence-nya. Ya, next sentence-nya diprediksi. Ya, jawabannya adalah yang di sini yang next sentence. Jadi ada dua objektif ini. Kemudian ini kita lihat ini ada parameternya sangat-sangat besar. Ya, bobotnya ada 110 juta. Jadi ini sangat besar. Kalau yang bentuk yang large ini yang lebih besar lagi, artinya sangat kapasitasnya memang sangat besar karena deep learning itu memang kecenderungannya semakin untuk supaya lebih efektif semakin besar ininya parameternya atau modelnya. Nah, kita lihat di sini ini ya untuk reading comprehension di sini adalah cari start dan end-nya.
cari start dan end-nya di sini. Ini adalah yang menggunakan standar ya. Ini adalah question dan ini adalah paragrafnya. Ya, jadi kalau tadi pre-trainingnya menggunakan 2, yaitu Mass Language Model dan Next Sentence Prediction, kemudian digunakan untuk proses tuningnya. Kita lihat yang nanti proses tuningnya tadi, ini adalah question dan paragrafnya. Kalau di sini di trainingnya menggunakan MLM dan NSP, kemudian di sini untuk squad, ini squad ya. Squad ini adalah question dan paragraf inputnya. Ya, kemudian ini start dan end. Kalau NER, name entity recognition, beda lagi. Input outputnya, kemudian yang lain beda lagi. Ya, kita bicarakan adalah yang squad. Stanford question answering dataset atau reading comprehension ya. Yaitu ini adalah seperti itu ya. Jadi di sini ada reference text atau ini adalah paragrafnya ya atau konteksnya. Kemudian questionnya di sini, ini artinya di sini kata-kata, di sini sequence, di sini kata-kata berkata atau bisa berkarakter. Di sini questionnya, kemudian dicari start dan end-nya di sini. Jadi di sini ada questionnya, kemudian ada pemisahnya, separatornya di sini. Kemudian dicari ya. Jadi questionnya adalah segmen A, kemudian basisnya segmen B, ya. Kemudian answernya ada prediksi 2 titik di segmen B. Ya, segmen B itu adalah di paragraf di sini. Artinya di sebelah sini ya, yang dicari itu adalah sebelah sini. Yang dicari sebelah sini di paragrafnya, bukan di pertanyaannya tentunya. Ya, kemudian kita lihat di sini ininya performansinya. Ini performansinya kalau BDEV tadi yang udah bagus ya. Ini 77% untuk F1 ya. Kemudian ini 88,5%, jauh lebih bagus. Jadi signifikan perbedaannya. Ya, kita lihat lonjakannya signifikan. Ya. Yang BIS, kemudian kalau LARS lebih besar lagi. Kemudian ini sebenarnya ini adalah varian-variannya, di mana varian itu salah satu yang pentingnya adalah artinya lebih besar, biasanya parameternya lebih besar, dan ini bisa lebih bagus dan lebih bagus daripada performansi manusia. Ya, seperti itu. Kemudian perbedaan antara BDEV yang LSTM dan BERT di sini, kalau BERT itu mempunyai jauh lebih banyak parameternya, bobotnya, artinya lebih besar ininya, modelnya atau arsitekturnya, artinya membutuhkan komputasi yang jauh lebih besar. Ini bisa 110 juta atau 330 juta ya kalau yang bisa sama yang large, tapi BDEV sendiri hanya 2,5 juta parameternya, bandingkan di sini. Kemudian kalau BDEV ini menggunakan LSTM, artinya RNN, artinya kurang bisa paralel gitu ya. Kemudian kalau BERT itu adalah transformer, ya pre-training transformer yang di sini artinya kalau LSTM itu serial, kalau di sini bisa tidak perlu serial, bisa paralel, ya. Ya, arsitekturnya tidak recurrent, ya tidak serial, ya tidak looping. Nah, kemudian kalau BERT itu adalah pre-training, di mana pre-training itu artinya di-training dulu tadi menggunakan ada Wikipedia dan lain-lain. Kemudian kalau BDEV itu tidak pre-training dan dia menggunakan GloVe itu ada seperti Word2Vec ya, yang ininya embedding untuk kata-katanya. Nah, ini tidak pre-training. Nah, kemudian perbandingan antara BDEV dan BERT ini secara fundamental sebenarnya tidak berbeda. Jadi sama seperti sebenarnya LSTM dan transformer atau BERT secara umum saja sebenarnya ya. Di mana juga, tapi di sini perlu diberi catatan juga adalah BDEV dan model-model yang lain itu sebenarnya interaksi antara question dan basis. Demikian juga kemudian kalau BERT itu attention-nya seperti hanya kita tahu attention di ini ya attention di transformer itu adalah ada self attention. Artinya kalau BDEV LSTM itu attention-nya antara basis dan question dan sebaliknya
question dan basis, tapi di sini antar basis sendiri, antar question sendiri juga ada self attention. Nah, ini artinya peran sangat penting dari attention ya. Ya seperti itu. Ya self attention ini ya. Ya, kemudian apakah kita bisa mendesain yang lebih bagus, pretending yang lebih bagus? Ini bisa di ini yang tadi ya, yang mas itu seperti ini ya, mas language model, artinya ditutupin di sini atau ditutupin ya kita. Ya bagaimana caranya, ini saya kira ide-ide yang cukup masuk akal, seperti masnya itu dibuat kontigus ya. Kontigus itu artinya berurutan, tidak hanya satu mas seperti itu. Ini salah satunya caranya. Kemudian ada juga cara yang lain, yaitu menggunakan dicari dua antara n poinnya itu di antara yang mas yang itu ya. Ini dinamakan bird span bird. Yang tadi, kalau tadi itu adalah yang Google Bird, itu artinya yang ini yang dasarnya, yang asal usul semula bird yang aslinya. Kalau our bird itu ada diubah sedikit, kemudian span bird itu menggunakan yang barusan slide sebelumnya. Ini ternyata bisa memperbaiki. Dengan span bird ini bisa diperbaiki untuk dataset ini, dataset ini, dataset ini, ternyata secara umum lebih meningkat. Dengan prinsipnya sama, tapi ada varian relatif sedikit sebenarnya. Kemudian apakah reading comprehension itu sudah solve? Tentunya tidak ya, karena kita lihat tadi squad itu kan sebenarnya tidak reading comprehension yang lengkap, karena dia kan ekstraksi seperti menstabiloin kan, stabiloin. Kemudian misalkan contohnya di sini, misalkan kalau out of domain, jadi misalkan kalau pertanyaan atau trainingnya menggunakan apa, berita, kemudian misalkan ini dites menggunakan apa gitu, ini sangat kurang bagus hasilnya, masih belum kurang bagus dari sisi performasi yang out of domain. Kemudian juga kita lihat ya tidak bisa generalize, artinya squad-nya bagus, ternyata menggunakan dataset yang lain kurang bagus ya. Jadi kalau di training menggunakan squad misalkan bagus, untuk model atau model yang sama, arsitektur yang sama, itu ternyata kurang bagus untuk yang lain, untuk dataset yang lain. Kemudian ini juga kita lihat, ini satu yang sangat populer ya, ini satu bagaimana menguji sebuah NLP task. Ini salah satu ini ya, paper yang pemenang ACL 2020 ya, bagaimana menguji NLP. Ini ternyata dengan ada beberapa pertanyaan yang penting dan cukup sulit itu tidak bisa terjawab. Penting dan bahkan sebenarnya cuma sederhana ya. Yang sederhana ya, seperti misalkan di sini misalkan di sini Jacob is shorter than Kimberly, who is taller. Jadi pertanyaan konteksnya cuma satu kata pendek. Ini kalau orang kan juga langsung tahu, tapi yang pertanyaan-pertanyaan yang ini jenis pertanyaan, ada beberapa jenis pertanyaan yang tidak bisa terjawab ya, atau tidak bisa terjawab dengan baik ya. Ini kegagalannya cukup besar. Ya. Ya, jadi ini masih sebenarnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab dengan baik. Ya, itu adalah tentang reading comprehension yang nomor 2. Sekarang nomor 3 adalah open domain question answering. Open domain ini adalah question sama ini answer, tetapi bukan satu passage. Yang reading comprehension satu passage. Kalau di sini ada dokumen, large dokumen, seperti misalkan Wikipedia. Ya, jadi berbeda dengan reading comprehension. Kita tidak hanya satu passage, tapi satu large corpus di sini. Large corpus atau large collection dokumen, seperti misalkan Wikipedia. Kita tidak tahu jawabannya itu di mana, di Wikipedia yang entry mana, kita nggak tahu. Tapi kita cari jawaban dari ini pokoknya. Dicari jawabannya, carilah di sini, Wikipedia yang ada ribuan banyaknya di sini. Nah, ini lebih menantang dan memang lebih real, lebih praktis seperti ini ya. Kemudian juga kontras dengan closed domain, di mana di sini pertanyaannya juga open domain ya. Open domain di sini
Artinya bisa medicine, bisa technical support, ya, bisa secara umum, ya. Ya, di sini ada tambahannya adalah retrieval, seperti information retrieval. Seperti information retrieval itu seperti search engine, gitu ya, search engine. Jadi ada query, kemudian ini ada dari internet, misalnya Wikipedia, di sini dicari dokumen-dokumen yang relevan, ya, relevan dengan dengan pertanyaan di sini. Artinya di sini seperti hanya kalau kita search engine, kita search, kemudian kita jawabannya halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga, gitu kan. Jadi di sini misalkan kita search, ya, misalkan, ya, kita search di sini mau cari apa, misalkan Telkom University, misalkan gitu, misalkan kan ini kan jawabannya kan banyak di sini, apa ininya, bukan jawabannya, yang keluarnya yang dianggap relevan ada banyak dan bisa next page juga kan. Nah di sini adalah seperti itu. Ini adalah dicari misalkan Wikipedia entry-nya yang mana, misalkan artinya semua, katakanlah gitu ya, semua entry Wikipedia itu dibaca untuk mencari jawabannya atau kandidat atau dokumen-dokumennya atau passage-nya di dalam ini, paragraf-paragrafnya di dalam entry dokumen, di entry Wikipedia, kemudian dicari, oh ini ada sebanyak berapa paragraf, yang tadinya ada jutaan paragraf entry Wikipedia dan paragrafnya, kemudian ini beberapa jauh lebih sedikit paragrafnya yang sebagai yang dianggap ada jawabannya di situ. Jadi di sini ada proses retrieval dulu, temu balik informasi, temu balik pembacaan, ya. Di mana di sini inputnya itu adalah large collection dokumen seperti misalkan Wikipedia, ya. Kemudian outputnya itu sebuah jawaban, sebuah jawaban. Di mana di sini retrievalnya, di sini adalah visit, misalkan ditentukan maksimal 100, ya. Kemudian dicari di antara visit itu, artinya ini sebenarnya reading comprehension, ya. Sebuah kan 100 visit pertama dicari jawabannya, visit kedua dicari jawabannya, visit ketiga dicari jawabannya. Ini salah satunya. Ada yang disebut dengan Dr. QA, ini namanya aja, nama sistemnya, di mana retrievalnya itu menggunakan yang konvensional, menggunakan information retrieval TF-IDF, ya. Kemudian readernya, ya, artinya reading comprehension-nya menggunakan neural yang ya seperti ini tadi, ya. Kemudian ada yang disebut dengan kita menggunakan distance supervised examples, artinya kita mempunyai query dan mempunyai jawaban, ya, kita cari query dan jawaban, kemudian paragraf itu diambil, ya. Ini distance supervisor itu adalah seperti itu, untuk menambah jumlah trainingnya atau menggunakan training yang lemah, katakan seperti itu. Nah, kemudian ada juga sebenarnya bisa juga mentrain retriever juga, ya. Retrievernya ditrain. Kalau di sini kita balik lagi, ini tidak menggunakan training, tapi menggunakan information retrieval yang standar TF-IDF. Ini bisa juga di training. Ada yang ini seperti ini, ya, di training juga, ya. Jadi artinya sangat besar, sangat banyak sekali yang harus di training, karena banyak sekali kan, seperti misalkan Wikipedia bahasa Inggris saja ada 21 juta entry, ya, sehingga sangat besar di sini. Tapi pada prinsipnya bisa, tapi ya secara praktisnya ini masih ya sangat besar di sini. Ya, kemudian ini bisa di training, ya, kemudian ya ini bisa di training, ya, dan mengalahkan traditional information retrieval model yang TF-IDF seperti itu. Contohnya ini contohnya, ya, contohnya secara sangat singkat. Ya, kemudian bisa juga di sini kita lihat bahwa ini ternyata bisa bekerja, ya. Ini bekerja ya, ininya efektivitasnya. Artinya kita bisa lihat di sini secara sangat singkat. Kemudian ini ada satu sistem yang namanya T5, di mana T5 itu menggunakan pre-training, ininya sistemnya namanya T5, ya. Di mana di sini
di pre-trainingnya itu menggunakan ini ya, seperti relasi triples antara ini entitas bond ya. Ya kemudian di sini fine tuningnya seperti itu, tapi ini masih sangat baru dan penjelasannya masih sangat singkat memang. Kemudian di sini bahkan juga readernya mungkin tidak perlu, ini yang masih sangat baru lagi ya, bahwa tidak menggunakan model reader tapi menggunakan nearest neighbor, artinya menggunakan vektor yang dense untuk Wikipedia. Wikipedia itu dibuat vektor yang dense, vektor artinya semantiknya ya. Kemudian jadi seperti cara yang sederhana, tapi kenyataannya jalan ya di sini. Ya, jadi kenyataannya jalan, tapi penjelasannya juga masih sangat singkat. Seperti itu, saya kira seperti itu. Bahasanya, silakan, mungkin ada pertanyaan. Gimana, ada pertanyaan enggak? Kalau nggak ada, saya stop recording ya.